Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Srianti Rusmi dari kelas PT01 Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul pengukuran dan penilaian hasil belajar. Pengukuran dan penilaian merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan. Pengukuran tanpa yang adanya penilaian itu tidak ada artinya, sedangkan penilaian tanpa pengukuran adalah suatu kesalahan. Misalnya, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita tahu yang kita bisa nilai tanpa yang adanya pengukuran. Misalnya rumah itu bagus. Kita bisa menilai rumah itu bagus tanpa mengadakan suatu pengukuran. Tapi yang kita maksud di sini adalah pengukuran dan penilaian hasil belajar. Misalnya dalam satu kelas, kita tidak bisa tahu dalam kelas itu siapa-siapa saja yang pintar dalam misalnya pelajaran matematika. Itu tanpa kita melakukan yang adanya namanya pengukuran. Selanjutnya adalah fungsi evaluasi. Menurut Surya Brata menjelaskan bahwa fungsi evaluasi belajar meliputi yang pertama, fungsi psikologis, yaitu agar siswa memperoleh kepastian tentang status di dalam kelasnya. Di samping itu, bagi guru merupakan suatu pertanggungjawaban sampai seberapa jauh usaha mengajarnya dikuasai oleh siswa-siswanya. Kedua, fungsi didaktis. Bagi anak didik, keberhasilan maupun kegagalan belajar akan berpengaruh besar pada usaha-usaha berikutnya. Sedangkan bagi pendidik, penilaian hasil belajar dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan mengajarnya termasuk dalam metode mengajar yang dipergunakan. 3. Fungsi administratif. Dengan adanya penilaian dalam bentuk rapor akan dapat dipenuhi beberapa fungsi administratif, yaitu merupakan inti laporan kepada orang tua siswa, guru, dan siswa itu sendiri. 2. Merupakan data bagi siswa apabila ia akan naik kelas, pindah sekolah, maupun untuk melamar pekerjaan. 3. Dari data tersebut kemudian dapat berfungsi untuk menentukan status anak dalam kelasnya. 4. Memberikan informasi mengenai segala hasil usaha yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Menurut Muraci tahun 1974 mengemukakan fungsi evaluasi ke dalam 3 golongan, yaitu fungsi evaluasi kepentingan murid, di mana untuk mengetahui kemajuan belajar. Kedua, dapat digunakan sebagai dorongan atau motivasi belajar. Ketiga, untuk memberikan pengalaman dalam belajar. Yang kedua itu fungsi evaluasi hasil belajar untuk kepentingan pendidik, untuk menyeleksi murid yang selanjutnya berguna untuk meramalkan keberhasilan studi berikutnya. B. Mengetahui sebab-sebab kesulitan belajar murid yang selanjutnya berguna untuk memberikan bimbingan belajar kepada murid. C. Untuk memberikan pedoman mengajar. D. Untuk mengetahui ketepatan metode mengajar. E. Untuk menempatkan murid dalam kelas, yaitu ranking, penjurusan, kelompok belajar, dan lainnya. 3. Fungsi evaluasi hasil belajar untuk kepentingan organisasi atau lembaga pendidikan. A. Untuk mempertahankan standar pendidikan. B. Untuk menilai ketepatan kurikulum yang disediakan. C. Untuk menilai kemajuan sekolah yang bersangkutan. Menurut Thorndike dan Hagen tahun 1961, tujuan dan kegunaan penilaian pendidikan dapat diuraikan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pertama pengajaran, kedua hasil belajar, ketiga diagnosa dan usaha perbaikan, keempat penempatan, kelima seleksi, keenam bimbingan dan konseling, yang ketujuh kurikulum, dan yang terakhir penilaian kelembagaan. C. Sifat evaluasi. Dalam aktivitas pendidikan, kita banyak bergelut dengan hal-hal yang bersifat abstrak, seperti sikap, minat, bakat, kepandaian, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Untuk mengetahui, mengungkap, atau menilai hal-hal tersebut menggunakan
instrumen yang sesuai. Karena penilaian pendidikan banyak berkaitan dengan hal-hal yang abstrak, maka penilaian pendidikan bersifat pertama tidak langsung atau indirect. Untuk mengetahui kemampuan matematika seorang siswa, kita tidak dapat secara langsung mengamati keadaan siswa secara fisik. Misalnya dilihat dari berpakaian yang rapi atau dahinya yang lebar, tapi kita mengetahui kemampuan dari siswa tersebut melalui prosedur atau proses yang benar dan menggunakan instrumen yang sesuai dengan tujuan yang kita kehendaki. Karena dalam evaluasi harus melalui prosedur dan proses menggunakan alat yang relevan, maka evaluasi bersifat tidak langsung atau indirect. 2. Kuantitatif. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berkaitan dengan penilaian yang bersifat abstrak, misalnya kemampuan berbahasa, kemampuan matematika, sikap, bakat, inteligensi, dan lain sebagainya. Namun, prakteknya hal-hal yang bersifat abstrak tersebut dapat dinilai dalam penilaian yang dikuantitatifkan, misalnya IQ 100, kemampuan matematika di sektor 8, kemampuan berbahasa di sektor 7, dan sebagainya. Karena hal-hal yang abstrak tersebut selalu dikuantitatifkan, maka evaluasi pendidikan bersifat kuantitatif. 3. Relatif atau tidak mutlak. Evaluasi pendidikan bersifat relatif, artinya setiap mengadakan penilaian, kemungkinan terjadi adanya perubahan, atau dengan kata lain penilaian tidak selalu sama atau tetap dari satu waktu ke waktu yang lain. Misal seorang siswa yang mendapat skor matematika 9, tidak selamanya siswa tersebut dapat mendapatkan nilai skornya 9. Bisa jadi itu bisa menjadi naik 10 atau malah menurun. Keempat, menggunakan unit-unit yang tetap. Sifat yang keempat, penilaian pendidikan ini menggunakan unit-unit yang tetap, artinya mengungkapkan atau mengukur sesuatu objek akan selalu menggunakan satuan ukur tertentu dengan objek yang diukur atau dinilai. Misalnya IQ antara 100 sampai 110 termasuk normal, IQ 80 sampai 99 termasuk lamban, dan sebagainya. D. Prinsip-prinsip evaluasi. Agar penilaian pendidikan dapat mencapai sasarannya dalam mengevaluasi pola tingkah laku yang dimaksud, maka harus menciptakan prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, evaluasi harus dilaksanakan secara kontinu. Evaluasi harus dilaksanakan secara kontinu, artinya evaluasi harus dilaksanakan secara terus-menerus pada masa-masa tertentu. Hal ini dimaksudkan agar penilaian memperoleh kepastian atau kemampuan dalam mengevaluasi. Bila ditinjau dari kapan dan di mana kita harus mengadakan evaluasi dan dimanfaatkan untuk apa evaluasi tersebut diadakan dalam keseluruhan proses pendidikan, maka evaluasi meliputi pertama evaluasi formatif, yaitu penilaian yang dilakukan selama dalam perkembangan dan proses pelaksanaan pendidikan. Karena itu, evaluasi formatif dikenal juga dengan evaluasi proses. Tujuan evaluasi formatif ialah agar secara tepat dan cepat dapat membetulkan setiap proses pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana. Yang kedua, evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan pada akhir pelaksanaan proses pendidikan. Evaluasi disebut evaluasi terhadap hasil pendidikan yang dilakukan oleh siswa atau evaluasi produk. 2. Evaluasi harus dilaksanakan secara komprehensif. Evaluasi yang mampu memahami keseluruhan aspek pola tingkah laku yang diharapkan sesuai dianggap dengan tujuan pendidikan adalah makna evaluasi secara komprehensif. Untuk dapat melaksanakan evaluasi secara komprehensif, maka setiap tujuan pendidikan harus dijabarkan sejelas mungkin sehingga dapat dijadikan pedoman untuk melakukan pengukuran. 3. Evaluasi harus dilaksanakan secara efektif.
Pelaksanaan evaluasi harus ketiga, evaluasi harus dilaksanakan secara objektif. Pelaksanaan evaluasi secara objektif dalam proses penilaian hanya menunjukkan aspek-aspek yang dinilai sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi, dalam menilai hasil pendidikan, penilai tidak boleh memasukkan faktor-faktor subjektif dalam memberikan nilai kepada siswa. Dengan kata lain, evaluasi objektif dinilai dengan memberikan penilaian terhadap suatu objek yang hanya ada satu interpretasi. Jadi penilaian objektif ini ya benar-benar dilakukan untuk bagaimana siswanya, bukan tentang siapa siswanya. 4. Dalam melaksanakan evaluasi harus menggunakan alat pengukuran yang baik. Agar evaluasi yang dilaksanakan itu objektif, diperlukan informasi atau bahan yang relevan. Untuk memperoleh informasi atau bahan yang relevan memenuhi syarat alat pengukuran baik adalah pengukur yang memenuhi persyaratan. Yang pertama, validitas, reliabilitas, dan daya pembeda. Pertama adalah alat pengukur yang valid. Ialah alat ukur yang kadar ketelitiannya dapat memenuhi fungsinya dan menggambarkan keadaan ospek yang diukur dengan tepat dan teliti. Sesuai dengan pengertian tersebut, Sustresno Hadi tahun 1997 juga mengemukakan bahwa mengenai masalah validitas ada dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu kejituan dan ketelitian. B. Alat pengukur halus reliabel adalah pembicaraan reliabilitas alat pengukur berdasar pada seberapa jauh suatu alat pengukur dapat menunjukkan kestabilan, kekonstanan, atau keajengan hasil pengukuran. Suatu alat pengukur yang sama pada saat yang berlainan atau kalau orang memberikan alat pengukur itu berbeda, hasilnya akan tetap sama. Sebagai contoh, suatu meteran yang dipergunakan untuk mengukur panjang suatu benda X menunjukkan hasil yang sama walaupun saat pengukuran berbeda, dan orang yang melakukan pengukuran juga berbeda. C. Alat pengukur harus memiliki daya pembeda atau diskriminatif. Daya pembeda atau discriminating power adalah seberapa jauh suatu butir soal mampu membedakan tentang keadaan ospek yang diukur apabila keadaannya memang beda. Misalnya, tes hasil belajar dapat dilakukan. Diketahui daya pembedanya bila tes tersebut mampu membedakan dua orang atau lebih yang memang kemampuan belajarnya berbeda. Dengan kata lain, tes yang baik harus dapat membedakan kemampuan anak-anak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Alat evaluasi. Untuk dapat mengevaluasi dengan baik, kita harus melakukan pengukuran dengan baik pula. Adapun alat yang untuk mengukur atau mengevaluasi kegiatan pendidikan khususnya belajar pada garis besarnya dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu berupa tes dan non-tes. Sekian paparan materi bab 5 dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.